Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikayatul Islam. Kami akan berbagi dengan Anda tentang kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab kuning, karya dari para ulama yang identik dengan pesantren. Semoga bisa menginspirasi kita semua menjadi lebih baik. Ada sebuah kisah di zaman Imam Syafi'i, yaitu pendeta yang mualaf, yang diislamkan oleh golongan jin. Waktu itu, Imam Syafi'i pernah bercerita bahwa beliau pernah melihat ada seorang pendeta Nasrani, yang dijuluki dengan Uskuf, yang sedang tawaf di Ka'bah. Beliau heran dengannya. Dalam hati kecilnya, beliau berkata, dia kan Nasrani. Kenapa dia tawaf? Mungkinkah dia dapat hidayah masuk Islam? Kemudian beliau bertanya ke pendeta itu, apa yang membuatmu ingin meninggalkan agama leluhurmu? Pendeta itu berkata, aku telah mendapatkan ganti agama yang lebih baik dari agamaku sebelumnya. Imam Syafi'i berkata lagi padanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ceritakanlah padaku. Lalu si pendeta itu menceritakan semua, apa yang telah terjadi pada dirinya, bagaimana dia mendapatkan hidayah Islam. Kemudian pendeta itu mulai bercerita pada Imam Syafi'i. Si pendeta berkata, pada waktu itu aku sedang berlayar ke lautan, setelah sampai di tengah-tengah laut, tiba-tiba, malapetaka datang, perahu yang aku naiki dihantam ombak yang sangat besar, sehingga perahuku hancur berkeping-keping dan tenggelam. Aku pun menyelamatkan diri, dengan mencari kayu serpihan perahuku itu, dan aku pun selamat, aku terombang-ambing di atas lautan, hingga ombak membawaku, menuju pulau yang sangat terpencil. Aku pun tidak tahu itu pulau apa. Ketika aku masuk ke pulau itu, di dalamnya, terdapat banyak pepohonan yang banyak buahnya, yang rasanya sangat manis, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari susu. Dan di sana juga ada sungai yang mengalir, dan aku pun bersyukur, aku tidak kekurangan makanan dan minuman di sini, aku pun memakan buah-buah itu, dan meminum air sungai itu. Ketika matahari mulai terbenam, dan menjelang malam, aku pun merasa takut, akan adanya binatang yang berbahaya di pulau ini. Kemudian aku mencari tempat untuk tidur, lalu aku naik ke pohon yang besar, untuk tidur di sana. Kemudian selang beberapa lama, ketika sudah tengah malam, tiba-tiba, aku melihat sesosok makhluk yang sangat aneh, yang berada di atas lautan. Anehnya dia menuju pulau ini, sambil bertasbih kepada Allah, dengan lisan yang sangat fasih, berkata, La ilaha illallahul ghafar, Muhammadur Rasulullahun Nabiyul Muhtar. Aku sangat kaget, dan tidak bisa berkata apa-apa, entah itu hewan atau siluman. Ketika dimulai mendekat, tampaklah bentuknya yang sangat aneh, di luar nalar manusia. Kepalanya berbentuk seperti burung kasuari, wajahnya seperti wajah manusia, kakinya seperti kaki unta, dan ekornya seperti ekor ikan. Aku sangat takut melihat bentuknya, jangan-jangan dia mau membunuhku. Tanpa pikir panjang, aku pun turun dari atas pohon, dan lari sekencang mungkin. Tapi sebelum aku lari darinya, makhluk itu menoleh kepadaku dan berkata, berhentilah. Jangan lari dariku. Jika tidak, kau akan mati. Sontak aku pun langsung berhenti dan terdiam. Kemudian makhluk itu berkata padaku, apa agamamu? Lalu aku menjawab, Nasrani. Lalu dia berkata lagi, celakalah kau. Wahai orang yang rugi, kembalilah ke agama yang benar, karena sekarang ini, kau berada di pulau yang penghuninya dari golongan para jin Islam yang beriman. Tidak akan ada yang bisa selamat dari mereka kecuali dia seorang muslim. Lalu pendeta itu berkata, lantas bagaimana caranya aku memeluk agama Islam? Lalu makhluk aneh itu menjawab, ucapkanlah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan pendeta itu menirukannya. Lalu makhluk itu pun berkata padanya, apakah kau ingin tinggal di sini atau kembali ke keluargamu? Si pendeta menjawab, aku ingin kembali. Kemudian makhluk itu pun berkata, kalau begitu, diamlah di sini. Sampai ada kapal yang lewat ke pulau ini, lalu pendeta itu mematuhi semua perintahnya, lalu makhluk itu pun kembali lagi ke lautan, sampai dia tidak lepas dari pandangan si pendeta mualaf itu. Lalu ketika dia menghilang, tiba-tiba muncullah kapal beserta penumpangnya. Lalu si pendeta mualaf itu memanggil kapal tersebut dengan isyarat. Kemudian kapal itu menepi, dan naiklah si pendeta itu. Di dalam kapal itu ada 12 orang laki-laki, yang beragama Nasrani. Lalu si pendeta itu menceritakan kisahnya, kenapa dia bisa ada di pulau ini. Setelah mereka mendengar cerita tersebut,
mereka semua yang ada di kapal masuk Islam. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, kita harus selalu berbaik sangka dengan siapapun, walaupun dengan orang kafir, seperti pendeta tadi. Karena, kita tidak tahu, apa yang akan terjadi di hari esok, mungkin saja, dia mendapatkan hidayah, dan masuk Islam, sehingga, dia tidak jadi masuk neraka selamanya, tapi kekal di surga. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita ujub, merasa diri kita paling hebat dari orang lain. Imam Ghazali pernah berkata dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, supaya sifat ujub dan sombong tidak keluar dari hatimu, maka kamu harus selalu melihat orang lain lebih baik darimu. Sehingga, jika engkau melihat anak kecil, katakanlah, anak ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku selalu bermaksiat kepadanya, sehingga, tidak perlu diragukan lagi, kalau anak itu lebih baik dariku. Dan ketika kamu melihat orang yang sudah tua, maka katakanlah, orang ini beribadah kepada Allah sebelum aku, tidak diragukan lagi, bahwa dia lebih baik dariku. Dan jika dia orang yang alim, maka katakanlah, orang ini telah diberikan ilmu yang tidak kumiliki, dan menyampaikan ilmu yang belum aku sampaikan, dan mengetahui apa yang tidak ku ketahui, sehingga, bagaimana aku bisa seperti dia. Dan jika orang tua itu bodoh, katakanlah, orang ini bermaksiat kepada Allah sebab ketidaktahuannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dalam keadaan mengerti tentang hal itu. Sehingga, hujah Allah kepadaku untuk menghukumku lebih kuat. Dan jika kamu melihat orang kafir seperti halnya pendeta tadi, katakanlah, aku tidak tahu hari esok, mungkin saja dia mendapat hidayah dan masuk Islam. Sehingga dihapus seluruh dosanya, bagaikan rambut yang ditarik dari adonan roti, dan di akhir hidupnya, dia diakhiri dengan amal baik, sedangkan aku, bisa saja, di akhir hayatku diakhiri dengan amal buruk, dan mungkin saja mati dalam keadaan kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Sehingga di hari esok, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan aku menjadi jauh darinya. Demikianlah kisah Imam Syafi'i, dengan sang pendeta yang masuk Islam. Referensi, Kitab Irsyadul Ibad. Sekian terima kasih, wallahu a'lam bishawab.